Hai semuanya, jumpa lagi bareng aku Stabila di Simponi Psikologi, Sains, and Islam. Episode 2, Identitas yang Terkelupas. Ia pernah dikenal sebagai seorang ahli. 9 tahun lamanya, dunia mengenalnya lewat deretan huruf di belakang namanya. Sebuah gelar yang ia beli dengan air mata, malam-malam tanpa tidur saat menggendong bayinya, dan doa-doa panjang sang ayah mertua yang mengiringi setiap langkahnya. Namun kini, di kota yang asing ini, deretan huruf itu seolah kehilangan suaranya. Saat ia melangkah keluar rumah, tak ada lagi yang memanggilnya ibu. Tak ada lagi riuh rendah murid yang menanti petuahnya. Ia menatap ijazahnya di dalam bak yang mulai berdebu, dan ia bertanya pada sunyi, jika gelar itu dicopot dariku, apakah yang tersisa dariku hanyalah kekosongan? Dalam laboratorium kimia yang dulu ia cintai, ia sering mengajarkan tentang energi ionisasi. Betapa sebuah atom harus mengerahkan energi yang luar biasa besar hanya untuk melepaskan satu keping elektron dari tubuhnya. Semakin dekat elektron itu dengan inti, semakin menyakitkan pelepasannya. Ia menyadari gelar dan pengakuan itu telah merayap terlalu dekat ke dalam inti jiwanya. Identitasnya telah terionisasi secara paksa oleh keadaan. Dunia sedang menarik paksa elektron valensinya, lapisan terluar yang selama ini ia gunakan untuk memikat mata manusia. Sekarang, ia merasa tidak stabil. Ia merasa seperti partikel yang kehilangan arah di tengah ruang hampa, cari-cari di mana ia harus berlabuh. Secara psikologis, ia sedang berduka. Dunia menyebutnya identity grief. Ia merindukan sosok yang lama, sosok yang merasa penting, sosok yang merasa dibutuhkan, tapi di hadapan sajadahnya yang bisu, sebuah kesadaran baru mulai melangkah. Ia teringat bahwa penciptanya tidak pernah memanggil manusia dengan gelar akademik. Di mata Arsy, ia bukanlah seorang master, ia hanyalah seorang hamba. Allah sedang mengelupas lapisan-lapisan palsu yang selama ini ia banggakan. Allah sedang memaksanya untuk menanggalkan jubah pendidik agar ia bisa belajar menjadi murid kembali. Proses ini pedih, seperti kulit yang terkelupas, namun di bawah lapisan yang perih itu, ada kulit baru yang lebih murni. Ia tidak lagi butuh tepuk tangan manusia untuk merasa berharga. Ia mulai paham bahwa ia tidak kehilangan dirinya, ia hanya kehilangan topengnya. Seperti matahari yang tetap menyala meski tertutup kabut tebal, ia tetaplah cahaya. Bahkan saat tak ada satupun orang di kota ini yang menyadari keberadaannya. Ia menutup bab ijazahnya dengan perlahan. Ia tidak lagi mencari pantulan dirinya di mata orang lain, karena ia tahu di mata rohnya ia sudah cukup. Nantikan perjalanan ia selanjutnya saat tubuhnya mulai membocorkan rahasia yang ia simpan rapat dalam hati. Pada episode 3, luka yang bicara melalui pori-pori.